Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fajar Budi Hartono, dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, program studi olahraga rekreasi. Saya sebagai pengampu mata kuliah teori dan praktek renang yang dilaksanakan dengan jumlah tatap muka 16 kali, dilakukan secara teori dan praktek. Tujuan mata kuliah ini, mahasiswa mengetahui dan mampu mempraktikkan teknik renang dari mulai renang gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu yang meliputi berbagai teknik, dari mulai teknik pengenalan air, teknik dasar gerakan tungkai, teknik dasar gerakan lengan, teknik dasar pernapasan, dan teknik koordinasi, serta gerakan yang lainnya yang mendukung dalam berenang, yaitu teknik start, teknik pembalikan, dan teknik finish. Semua diharapkan dapat dipraktekkan dengan baik dan benar oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pak, apa kabar? Sehat. Baik. Hari ini kita akan mulai perkuliahan, bulan perdana untuk mata kuliah teori dan praktek renang pada program studi olahraga rekreasi, di mana nanti kita akan melakukan kontrak perkuliahan ya. Jadi sama-sama gitu kita sepakati apa yang menjadi rencana proses pembelajaran selama berlangsungnya mata kuliah ini. Pada perkuliahan renang ini terdiri dari 2 SKS, di mana nanti ada teori dan praktek. Jadi teman-teman mahasiswa nanti akan melakukan pertemuan gitu ya, dan juga ada prakteknya. Ya, seperti itu. Dan nanti secara tatap muka memang sesuai dengan RPS yang ada, durasinya 16 kali pertemuan dikali 100 menit ya. Seperti itu. Di dosen pengampunya saya, dimana nanti tempatnya di kolam renang untuk teorinya di kampus gitu ya, tapi nanti untuk prakteknya kita di kolam renang yang sudah direkomendasikan untuk berkuliah. Ya, mata kuliah ini membahas teori dan praktek renang. Maksudnya nanti ada, karena renang yang teman-teman pelajari, yang pertama adalah renang gaya bebas, ya, berikutnya adalah renang gaya punggung, renang gaya dada, dan renang gaya kupu-kupu. Ya, nanti meliputi ada pengenalan air, teknik, terus berikutnya dasar-dasar berenang itu sendiri, pernapasan, pembalikan, finish, sampai dengan nanti ada pengayaan berikutnya yaitu gaya ganti seperti itu. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang nanti akan kita laksanakan, ranahnya ada sikap, keterampilan umum, terus berikutnya ada pengetahuan dan keterampilan khusus. Ya, secara umum kalau sikap tentunya sama ya teman-teman, bahwa nanti ada nilai norma dan etika akademik, dan yang lain-lain juga mengikuti. Namun memang nanti di sini ya ada keterampilan yang secara khusus teman-teman juga pelajari ya. Nanti mengenai teknik renang dan ada pendekatan-pendekatan melalui rehabilitasi. Apalagi nanti kan teman-teman ini di olahraga rekreasi, tentunya juga ada capaian-capaian yang memang secara spesifik sesuai dengan program studi yang kalian tempuh. Selanjutnya CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam perkuliahan ini ya, nanti mempelajari yang pertama adalah konsep filosofi renang itu sendiri, baik itu renang untuk kesehatan maupun untuk rehabilitasi. Jadi ada 2 segmen yang nanti akan dipelajari seperti itu. Subnya ya tentunya tadi filosofi kesehatan, rehabilitasi atau renang juga nanti akan dibahas. Yang kedua adalah mempraktekkan gerak dan teknik dasar renang. Ini yang nanti mungkin teman-teman juga pelajari ya. Jadi tadi karena selain teori ada juga praktek, jadi otomatis teman-teman juga belajar gerakan itu sendiri. Ya, menguasai gaya renang, gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan juga mampu mempraktekkan. Ini juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah mendesain atau melaksanakan program renang bagi kesehatan maupun rehabilitasi. Ini juga penting karena terkait mengetahui implementasi ya, implementasi teman-teman
setelah memang bisa tadi belajar gerak, selanjutnya nanti tentunya bisa juga mengimplementasikan dari apa yang dilakukan gerakan tersebut. Ya, berikutnya materi-materi apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ada 10 materi ya. Yang pertama adalah hakikat renang, nanti ini juga ada submaterinya, tadi ada 3 gaya yang dipelajari. Berikutnya juga ada tentang rehabilitasi dan kesehatan, ada pengelolaan air, yang keempat ada teknik bernapas dalam renang gitu. Jadi macam-macam nih. Ya, ada technical, ada juga non technical seperti itu. Dan yang kelima juga ini ada gerakan-gerakan, baik itu gerakan tupai, gerakan lengan, stang, teknik kembalikan, dan juga yang terakhir adalah gerakan didaktik metode renang untuk kesehatan dan rehabilitasi. Jadi karena kita belajar kesehatan dan rehabilitasi itu juga bagian yang sangat penting. Ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Ini dari metode-metode apa yang akan dilaksanakan selama proses belajar berlangsung. Yang pertama adalah student active learning. Ya, ada praktek, inklusi maupun juga problem solving. Jadi metode ini yang nanti kita akan laksanakan dengan pendekatan ini. Dan ada beberapa juga tagihan tugas ya. Karena ini mata kuliah praktek, tentunya nanti ada tagihan yang teman-teman harus penuhi. Ada 3 tugas yang nanti harus teman-teman juga penuhi. Yang pertama adalah nanti ada untuk teori yang membuat paper seperti itu tentang mata kuliah ini. Jadi tadi kan ada materi-materi 1 sampai 10, nah itu nanti secara teoritis akan juga teman-teman buat paper. Yang berikutnya adalah membuat laporan studi kasus. Jadi ada mahasiswa ditugaskan dalam perkuliahan, misalnya nanti sepanjang semester ada juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan renang, nanti ada observasi seperti itu. Yang terakhir nanti ini ada juga membuat riset atau ringkasan dari program renang. Ya, itu juga menjadi bagian dari penugasan, dan nanti untuk di akhir perkuliahan juga ada tugas-tugas yang lain seperti itu. Berikutnya tentang penilaian ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah metode dari tes performa atau unjuk kerja ya. Baik itu teori maupun juga praktek. Ya, di mana teman-teman juga harus mampu tadi melaksanakan gerakan-gerakan di gaya-gaya renang tadi yang bebas, dada dan punggung seperti itu. Dan juga nanti start kembalikan dan sebagainya. Terus berikutnya ada instrumen, ini juga unjuk kerja 2 gaya menjadi penilaian, yaitu gaya bebas dan gaya punggung 50 meter. Teman-teman juga harus mampu berenang dengan teknik yang baik seperti itu. Dan komponen dengan proporsi penilaian lainnya ya. Seperti di sini ada kehadiran 20%, ada tugas mandiri 10%, dan ujian akhir semester 70% seperti itu. Lalu kriteria penilaian kelulusan ada batas ya, sesuai dengan permen ya, dengan nilai seperti ini. Ya, jadi ada poin nilai A, amin, B plus, B, B min, C plus, dan C. Yang minimal kita ada di C ya, bisa melakukan tadi penilaian yang sudah ditentukan. Oke, yang berikutnya adalah tentang peraturan atau tata tertib ya. Jadi dalam perkuliahan ini ada rules yang memang kita sepakati gitu. Yang pertama adalah harus hadir tatap muka minimal ya 80% ya, dengan dari jumlah pertemuan yang ada. Yang berikutnya nanti teman-teman juga harus aktif partisipasi ya, di baik itu pada saat teori maupun praktek gitu ya. Berikutnya adalah hadir tepat waktu ya, sudah disepakati. Terus berikutnya ada juga di sini perizinan kalau tidak bisa menghadiri juga ada dispensasi dan sebagainya. Ini nanti kita akan sesuaikan dengan terus tentunya. Dan yang penting juga kita harus saling menghargai ya. Ini juga kita mata kuliah yang bukan persingkat, ini juga di lapangan juga. Jadi nanti kita harus saling menghargai ya, seperti itu. Yang terakhir adalah ini nanti referensi atau sumber-sumber yang teman-teman bisa juga adopsi seperti itu. Bisa dicari referensinya, ada poin 1 sampai dengan 9, ataupun di luar ini juga teman-teman juga dari pengetahuan-pengetahuan yang lain juga bisa melengkapi seperti itu.
Baik itu, selanjutnya ada yang ditanyakan silakan. Izin bertanya Pak, Ya, untuk toleransi kita keterlambatan itu berapa menit Pak? ya toleransi kita nanti 10 menit ya keterlambatan. Ya, karena kita mata kuliah gerak dan tadi di kolam renang itu, jadi benar-benar harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Lagi silakan. Izin dulu Pak, untuk lokasi kolam yang standarisasi dan menjadi komunikasi politik kampus itu di mana ya Pak? Ya, kita ada kolam renang di Bujana Tirta, ya, di B juga untuk mata kuliah di semester ini. Kolam renang dimensinya dia 50 kali 15 meter, terdiri dari 6 lintasan. Jadi nanti kita ada latihan juga panjang seperti itu, 50 meter ataupun melebar 15 meter dengan panjang dari 50 meter. Ya, semuanya sudah nanti teman-teman tinggal absensi, masuk, ikut perkuliahan, setelah itu absensi kembali, selesai. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang bertanya? Saya Pak, Oh ya, untuk batas perizinan tidak mengikuti kuliah itu kita dapat berapa Pak? Ya, batasnya 3 kali ya dari 16 kali pertemuan. Ya, nah tadi kuliah ini kan kuliah teori dan praktek, jadi benar-benar harus sesuai dengan apa yang kita sepakati. Baik, salah satu materi yang akan kita pelajari tentang struk mekanik ya, untuk freestyle itu gaya bebas, backstroke itu gaya punggung ya, terus brace itu gaya dada, dan yang lain butterfly. Ada beberapa komponen yang nanti akan kita pelajari bersama. Ini semuanya sama ya, jadi semua gerakan dalam berenang itu step by stepnya dan lain sebagainya ini harus juga dipelajari hal-hal ini. Yang pertama adalah body position. Nanti setiap gaya itu akan berbeda ya. Ya ketika misalnya gaya bebas, gaya punggung, gaya dada itu, gaya kuku-kuku juga akan berbeda. Straight leg dan lain sebagainya itu juga berbeda. Yang berikutnya adalah leg action ya, kaki gaya bebas ya dengan kaki gaya dada tentunya berbeda juga ya. Jadi seperti itu. Terus ini juga tangan juga sama ya. Kalau gerakan gaya bebas misalnya ke depan, ya gaya punggung itu ke belakang, ini juga nanti menyesuaikan. Dan yang berikutnya breathing atau pernapasan ya. Pernapasan ini juga sangat penting karena dalam berenang ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam satu gerakan ya. Tentunya tadi ya, ketika memang ada 3 gaya yang posisi badan streamline-nya itu terlungkup ya, sedangkan untuk gaya punggung itu breathing-nya serentak seperti itu. Dan yang terakhir ini juga ada timing ya, timing di mana gerakan secara keseluruhan ya menjadi gerakan koordinasi sehingga menghasilkan satu gerakan tadi ya, ada gerakan gaya bebas, punggung, kuku maupun gaya dada seperti itu. Ya, ini menjadi komponen dalam berenang secara umum ya, seperti itu. Ya, nanti kita akan melihat ya bagaimana gerakan gaya bebas, karena di awal perkuliahan ini gaya bebas nanti akan kita pelajari yang pertama kali. Ya, ini gerakan-gerakan gaya bebas ya. Ini body posisi, jadi ada nanti 5 drill ya untuk pemula seperti itu. Ya, ini gerakan tangan ya, nanti gerakan tangan yang pertama, drill ini seperti ini juga sama, yang kedua ya. Ini ada beberapa gerakan yang nanti kita pelajari ya. Jadi ada 5 gerakan di sini yang nanti disesuaikan dengan gaya yang akan dipelajari oleh teman-teman ya, seperti itu. Untuk slide ini tadi komponen dari stroke renang, ada yang ditanyakan silakan. Izin bertanya Pak. oh ya, Untuk gerakan kaki itu yang gerak bagian patelanya atau bagian hipnya? Baik, ya untuk gerakan kaki itu pasti ada 2. Biasanya kalau baru belajar renang makanya cukup ya. Nah, sebenarnya itu gerakannya kurang efektif ya, dan pasti tidak akan efisien ya. Harusnya dari hip ya, dari 3, jadi ininya yang dari 3 bukan seperti itu ya, seperti itu. Saya mengajarkan. selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Jadi Pak, Ya. kan kalau misalnya untuk gaya bebas itu kan ada yang pemula tuh tangannya tuh lurus gitu Pak.
pas di Oh, oke. Nah, ada juga tadi kan kalau di video elbownya itu nekuk. Jadi seharusnya tuh kalau untuk pemula itu emang gerakan tekniknya tuh yang elbownya lurus atau yang ditekuk gitu, Pak. Ya, tentunya dalam proses latihan ya tidak langsung sempurna ya. Ada beberapa proses yang memang dilalui secara alami. Ya biasanya di awal-awal yang untuk yang pemula itu memang ya tadi berenangnya ya, masih seperti yang tadi dilakukan seperti itu. Tapi nanti lama-lama kita akan belajar tentang gerakan sesungguhnya ya, kayak elbow dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau di awal kita masih memperbolehkan untuk ya durasi latihan awal ya. Untuk dapetin feel airnya dulu, yang penting tangannya bisa juga berputar seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Pak, Oh ya, kalau untuk pernafasan pada saat berenang itu bagi pemula gimana ya Pak pengambilan pernafasannya? baik, untuk pemula pernapasan ya seperti biasa sepertinya dilakukan seperti kita di posisi tidak di air ya. Cuma karena di air ada penyesuaian ya. Jadi kita mengambil nafas sebanyak mungkin melalui mulut gitu ya. Setelah itu nanti disimpan, dikeluarkan pada saat masuk ke air melalui hidung pelan-pelan seperti itu. Ya, kalau di darat kan itu seperti biasa hidung keluarnya kadang-kadang mulut seperti itu. Nah, kalau ini kebalikannya. Itu ya. Baik, untuk pengantar ya secara teori sudah cukup saya rasa ya. Nanti setelah ini kita akan menuju ke laboratorium akuatik di mana nanti ada swimming roomnya atau kolam renang lab gitu. Nanti ada perenang yang melakukan gerakan, nanti teman-teman bisa melihat secara langsung ya, seperti itu. Baik, selamat datang di laboratorium akuatik di Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Jakarta. Ya, ini merupakan end school ya bahasa di kita, jadi ada kolam arus lah seperti itu. Nah, nanti pada pertemuan ini setelah tadi kita belajar di kelas, nanti ada juga pengenalan seperti itu. Nanti ada 2 perenang yang akan mempraktekkan dari 4 gaya ya. Jadi gaya bebas, terus gaya apa lagi? Gaya punggung, ada gaya dada, ada gaya punggung ya. Ya, untuk tadi urutan-urutan atau tadi komponennya apa aja ya? Yang kedua leg ya, kaki leg action. Yang ketiga ya. Yang keempat lifting. Yang kelima jadi tadi semua gerakan sudah sama, urutan-urutan seperti itu. Nanti kita akan praktekkan ya. Pertama nanti gaya bebas ya. Jadi gaya bebas nanti kita akan praktek di sana. Untuk perenangnya akan memperkenalkan bagaimana di kelima komponen tadi dilakukan ya di kolam renang seperti itu. Oke, boleh kita lihat untuk gaya bebas ya. Baik teman-teman, jadi kolam renang ini bisa disesuaikan ya, nanti kecepatannya dan sebagainya, sehingga perenang juga bisa menyesuaikan nanti dari setiap gerakan. Untuk sekarang kita akan melihat gaya bebas ya, gerakan gaya bebas. Silakan. Ya, gerakan-gerakan gaya bebas ini seperti tadi disampaikan, ada gerakan dari posisi, ya, kedua ada gerakan kaki, ya, gerakan lengan, ada lifting ya, lifting untuk gaya bebas, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan selanjutnya tadi ada ini ya, kombinasi satu kedua, seperti itu ya. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Bertanya Pak, Ya, jika kan waktu training itu kadang ada batasannya Pak, kayak untuk melakukan itu kadang tidak selalu datang atau ada batasannya sendiri saja. oh ya, tidak ada ya. Hanya memang nanti bisa latihannya bisa disesuaikan. Ya, misalnya 31, 51, 3 kali kanan, 4 kali nafas, 51, dan bahkan bisa lebih. Kepada kemampuan dari perenang. Selanjutnya, tadi setelah gaya bebas ya, kita coba lihat untuk gaya punggung ya, atau backstroke. Gerakannya seperti apa? Silakan
Contohkan. Ya, jadi ini gerakan punggung, ya, di mana tadi gerakan kaki, ya, gerakan lengan, ya, terus juga napas seperti biasa, ya, dan ini bisa lihat ya. Jadi si perenang bisa ngelihat gerakan di atasnya, ya, cermin seperti itu, untuk melihat bagaimana stroke itu dilakukan. Ya, posisi tubuh, posisi badan, dan juga streamline, ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Oh ya, ya, ya. Karena kan ini seperti biasa ya. Ini kebalikannya ya. Jadi seperti jalan mundur kan? Ya, sama. Ya, posisinya kan terlentang seperti ini, otomatis napas itu dia seperti biasa. Berbeda dengan tadi gaya-gaya yang lain ya. Ya, gaya yang ketiga ya nanti yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini yaitu gaya dada atau breaststroke ya. Nanti gerakan-gerakan gaya dada bisa dilihat ya, antara tadi gerakan tangan, kakinya seperti apa, body positionnya, dan juga breathingnya untuk gaya dada ya. Nanti bisa kita lihat ya. Silakan coba dilakukan. Ya, antara gerakan kaki, gerakan tangan juga harus sinkron ya. Posisinya tadi ya, kebalikan dari gaya punggung juga. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Ini untuk itu gimana? Ya, untuk pemula biasanya sih ya dia apa seperti membuka jendela ya. Seperti itu ya. Jadi gerakannya untuk belajar pemula ya, tapi nanti ada spesifik untuk penambah kecepatan dan sebagainya disesuaikan. Ya. Lanjutkan, ada lagi yang bertanya? Ya, Untuk tahapan belajar itu berapa tangan dulu atau kaki dulu Pak? ya, tentunya tahapan belajar tadi kembali ke yang tadi ya. Pertama tadi apa? Body position. Yang kedua tadi apa? Leg action. Yang ketiga, gerakan. Yang keempat, yang kelima terakhir. Untuk gaya dada sendiri ketika sudah semua terkoordinasi dengan baik, ya, nanti ada di pada fase tadi itu akan disesuaikan. Ketika bergerak maka kaki itu bergerak. Terus pada saat breathing menyesuaikan. Ya, biasanya memang dia akan muncul satu kali gerakan kaki, sekali gerakan lengan, dia akan jadi dalam belajar. Tapi tentunya kalau latihannya variasinya sangat banyak. Kalau di sini bisa dilihat dia hanya melaksanakan satu stroke yang gerakan ya. Ya, pada pertemuan yang terakhir untuk mempelajari gaya, ini ada gaya kupu-kupu ya, atau butterfly. Ya, coba dilakukan gerakannya. Ya, bisa dilihat di sana ya. Jadi tadi yang pertama tadi body position untuk gaya kuku seperti itu. Terus gerakan kaki ada lecutannya. Terus gerakan lengan, dua-duanya secara serempak ya. Yang berikutnya untuk napasnya, breathing dan timing atau koordinasi seluruh gerakan ya dilakukan seperti ini. Ada yang tanyakan, silakan teman-teman. Ini bertanya Pak. Ya. Apakah penampakannya diambil ketika gerakan lengan? Tidak, ya. Jadi tidak setiap gerakan lengan, itu dikembalikan kepada kemampuan perenang.
Ya, karena nanti juga efisiensi ketika ngambil nafas secara otomatis ini ada hambatan ya. Bisa dilihat seperti ini contohnya ya. Ya Pak. Oke, berikutnya ada yang ditanyakan lagi? Ya Pak. Ya. Ini sebenarnya apakah gerakan kaki memiliki persamaan antara gaya bebas dengan gaya Pak? Ya, gerakan kaki tentunya berbeda ya. Kalau untuk gaya bebas kita flutter kick ya. Tapi kalau untuk gaya kupu-kupu dia bersamaan ya. Seperti ya gerakan tungkai dan gerakan hipnya juga bersama ya. Jadi tidak satu-satu ya. Dan ini kelentukan juga sangat berpengaruh ya dalam perenang gaya kupu-kupu ini. Ya, demikian pertemuan pada hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan ada perkuliahan di kolam renang ya. Namun sebelum nanti ada perkuliahan di minggu selanjutnya, nanti ada penugasan. Jadi teman-teman silakan mereview ya, mereview gerakan tadi terdiri dari 4 gaya ya, ada gaya bebas, gaya punggung, gaya kuku, gaya dada. Silakan direview ya, video-video yang ada itu untuk video renang seperti apa. Selanjutnya nanti minggu depan kita bisa diskusikan, juga nanti ada praktek di kolam renangnya. Karena itu sekali lagi kita beri penghargaan kepada para perenang kita yang sudah membantu teknik untuk pelaku praktek untuk beberapa gaya mengenalkan kepada teman-teman semua. Saya itu terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.